Assalamualaikum bunda-bunda semuanya, gimana kabarnya? Saya harap semoga bunda-bunda semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, amin ya rabbal alamin. Jadi kali ini saya mau membahas tentang prinsip dasar hidup hemat gitu ya. Jadi berdasarkan yang saya baca, yang saya tahu gitu ya, ada beberapa prinsip dasar dalam hidup hemat itu. Yang pertama adalah kita harus bisa membedakan mana yang kebutuhan dan keinginan gitu. Terus kalau misalnya kebutuhan dan keinginan itu datang berbarengan gitu ya, jadi kita harus bisa memprioritaskan kebutuhan terlebih dahulu. Nanti jika memang ada rezeki lebih atau anggarannya masih berlebih, kalau dipakai untuk beli keinginan silakan, tapi kalau memang anggaran untuk gak ada silakan ditahan dulu dan mungkin kita bisa alokasikan untuk bulan depan. Terus yang kedua adalah dalam menggunakan rumus anggaran gitu, misalnya 50 30 20 gitu, dimana kalau 50% itu adalah kebutuhan, 30% itu adalah keinginan, dan 20% itu adalah tabungan dan investasi. Sebenarnya tabungan dan investasi itu perlu ya bunda gitu, jadi karena kita tidak tahu kedepannya itu akan seperti apa, dan kebutuhan itu akan seperti apa harganya di masa depan gitu kan. Jadi kalau istilahnya kita tidak ada tabungan atau tidak ada investasi di masa depan, kita akan kewalahan sendiri. Terus yang ketiga itu adalah kita harus bisa mencatat pemasukan dan pengeluaran gitu. Jadi sebagai ibu rumah tangga yang mengatur keuangan keluarga gitu ya, jadi kita harus cakap dalam menghitung pengeluaran dan pemasukan. Jangan sampai pengeluaran itu lebih banyak dari pemasukan. Terus tentang standar hidup hemat yang saya tahu itu yang kedua yang kita harus pahami yaitu tentang pola konsumsi hemat. Jadi sebenarnya ini juga tantangan ya, karena kadang-kadang kalau saya belanja ke swalayan itu kadang-kadang kok lebih banyak cemilan gitu ya. Kebutuhannya mana gitu, kebutuhannya seiprit, cemilannya banyak gitu. Jadi beberapa pola konsumsi hemat yang saya tahu gitu ya. Yang pertama adalah kita makan yang sederhana. Makan sederhana itu maksudnya adalah usahakan kita masak sendiri apa yang kita makan gitu. Karena kalau kita masak sendiri itu tentu satu itu akan lebih sehat, kedua itu juga harganya lebih hemat gitu. Apalagi dengan kondisi yang sekarang di Indonesia ya bunda, kalau misalnya kita pergi makan di restoran gitu kan, yang kalau memang udah restoran yang middle up gitu ya, itu udah ada kena tarif 10%. Terus yang kedua tentang transportasi gitu. Jadi usahakan kalau memang rasanya lebih hemat menggunakan di sini lebih hemat menggunakan transportasi umum atau kita menggunakan motor atau bensin gitu. Nah, kalau misalnya untuk hal-hal yang sepele aja misalnya gitu, misalnya kita bisa menggunakan motor. Untuk hal-hal sepele aja, misalnya ke warung atau kemana gitu kan, udah jangan pakai motor deh gitu, atau mau ke masjid gitu, jalan kaki aja tuh lebih tinggi pahalanya gitu daripada menggunakan motor gitu. Tapi kalau misal memang sudah menjadi telat kali ke masjidnya, ya udah kalau pakai motor nggak apa-apa. Tapi kalau kita bisa antisipasi dari awal, nggak telat atau bagaimana, mungkin lebih baik menggunakan atau lebih baik jalan kaki saja. Terus yang ketiga itu tentang pola konsumsi hematnya itu adalah belanja. Usahakan kalau kita belanja itu kita bisa memanfaatkan promo, terus belanja di tempat-tempat yang grosir, terus kurangi belanja yang konsumtif gitu. Jadi sebenarnya kalau manfaatkan yang promo ini sebenarnya ibu-ibu lebih paham ya gitu. Tapi kalau saya pribadi, karena saya jarang sekali belanja di sawahan, belanja di swalayan-swalayan besar gitu ya. Jadi swalayan-swalayan biasa-biasa aja, dan itu terkadang jarang ada promonya ya, karena memang di swalayan itu harganya sudah sangat terjangkau. Dan kalaupun saya ingin belanja, kalau memang produk itu ada di pasar tradisional, saya lebih memilih belanja di pasar tradisional daripada di swalayan. Terus pola konsumsi hemat yang lainnya yang saya tahu itu adalah dalam hal pakaian dan barang gitu. Jadi kalau bisa jika memang kita hidup hemat, berusaha untuk hidup hemat dan tidak boros dan tidak nangis di akhir bulan gitu ya.
usahakan kita membeli barang itu seperlunya saja gitu. Jadi kalau memang ya masih bisa dipakai, ya udah kita pakai itu aja dulu. Jangan sampai misalnya contohnya kalau saya pribadi misalnya menggunakan tas gitu. Jadi kalau memang tas itu untuk kondangan untuk satu itu cukup dan masih ada dan masih bagus juga dipakai, ya udah pakai itu aja dulu. Tapi kalau memang sudah kondisinya sudah tidak memungkinkan, jadi mungkin lebih baik diganti. Terus standar hidup hemat yang lainnya yang saya tahu itu dalam segi hunian dan tagihan gitu. Kalau misalnya memang kita belum punya dana untuk beli rumah cash gitu kan, jadi mungkin sebaiknya kita tinggal di rumah yang kontrakan atau kos sederhana dulu gitu. Nanti jika memang sudah punya duit cukup, baru kita beli rumah secara cash. Usahakan jangan membeli rumah secara kredit ya gitu. Khawatirnya nanti kita nggak tahu di masa depan akan terjadi apa-apa gitu ya. Jadi usahakan dulu tidak kredit rumah dulu. Terus mengenai listrik dan air mungkin sebaiknya kita pakai seperlunya aja gitu, jangan boros gitu kan. Jadi kalau misalnya kalau udah siang hari itu kalau memang bisa dimatikan lampunya udah matikan aja, jangan dibiarkan hidup. Tapi jika memang kamu atau bunda punya uang lebih gitu kan, ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau saya sendiri pribadi jika memang itu tidak memungkinkan, maksudnya kalau memang ya lampunya mati, udah lampunya mati aja. Kenapa harus di siang hari itu lampunya hidup? Selanjutnya standar hidup hemat yang lainnya yaitu dari segi tabungan dan investasi. Yang pertama itu diusahakan kita menyisihkan minimal 10-20% penghasilan dari penghasilan untuk ditabungkan ya. Terus yang kedua kita usahakan kita memiliki dana darurat gitu, dana darurat untuk jaga-jaga supaya apa yang terjadi masa depan antisipasinya. Terus yang ketiga usahakan kita memiliki investasi di masa depan. Investasinya itu yang sederhana aja gitu, jangan yang kita yang tidak tahu itu berupa emas atau reksadana yang kita tahu. Baik Bunda, mungkin sekian ya sharing-sharing sedikit tentang standar hidup hemat itu seperti apa sih sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya saya pun juga masih belajar karena saya pribadi saya mengakui dulunya itu saya sangat boros sekali. Jadi mudah-mudahan apa saya sharing hari ini memberikan manfaat untuk kita semua ya. Dan terima kasih sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Saya tutup ya Bunda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.